Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Para sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah Rasul bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ulama hadis. Tapi sunnah menurut istilah itu adalah segala apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, itu adalah pesannya Rasulullah. Jadi kita sebagai orang beriman hendaknya juga memperhatikan hadis Nabi ini, bahwa Quran ini pedoman hidup kita. Tetapi kita dituntut untuk bisa memahami khususnya Quran ini, karena Quran ini tidak mudah. Saya cerita sedikit, ada di Perancis nih, seorang yang hafal Quran 30 juz itu akhirnya murtad. Hafal 30 juz bisa murtad. Apa sebabnya? Sebabnya karena dalam Quran ini banyak yang kontradiksi, berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, dengan kenyataan seperti itu, akhirnya dia keluar dari Islam, tidak pindah agama, tapi murtad 100%. Menjadi kafir murni. Nah, ini bahaya. Sebabnya itu tadi, karena dia tekstual, memahami Quran dengan terjemahannya saja. Padahal terjemahan itu belum tentu seperti itu maksudnya. Contoh. Orang Nasrani itu Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Lah, orang yang mengatakan seperti itu, kata Allah, walaqad kafaro. Yakti teman-teman kafaro wis kafir. Sopo? Alladzina qalu innallaha salisu salasa. Yaiku wong sing ngucap sak temene Allah itu salah sijine telung 3 Tuhan. Kafir. Menurut Quran surat 5 ayat 73. Tetapi kalau kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 62, bukan kafir, bahkan dapat pahala kalau beramal, kalau beriman dan beramal soleh. Ini kan aneh. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri
wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Bertentangan ini. Ayat yang pertama saya bacakan tadi, katakan Allah, laqad kafara, sungguh kafir. Tapi ayat di sini Nasrani tidak kafir, bahkan dapat pahala di sisi Allah. Ini kalau tidak dipahami dengan ilmu, ya jadi seperti Kharqon tadi, akhirnya murtad. Nah, ini penting. Ya, makanya di dalam mempelajari ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat. Kalau tajwid, ilmu untuk membaca Quran. Ya. Nah, metodenya itu kurang lebih ada 8. Tergantung konteks nanti kita pakai metode apa. Metode yang terkenal adalah metode bil maksur. Metode bil maksur itu adalah menjelaskan Quran dengan Quran, menjelaskan Quran dengan hadis, menjelaskan Quran dengan asbabun nuzul. Akhirnya diketahui maksud ayat itu bagaimana. Oke. Contoh itu tadi. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat yang orang Nasrani tidak ada masalah tadi, ternyata asbab nuzulnya itu karena ada seorang mu'alaf yang bernama Salman Al-Farisi ini tanya kepada Rasulullah. Sebelumnya dia ini orang Nasrani. Ya. Karena Nasraninya tauhid, cocok dengan informasi Islam, masuk Islam. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu orang-orang taat, mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Salman Al-Farisi. Di situ disebutkan orang Nasrani tidak ada masalah. Berarti orang Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang Nasrani yang masih tauhid. Tapi kalau sudah syirik, kata Allah, laqad kafaru, sungguh telah kafir. Jadi sama-sama kata-kata Nasraninya, tapi posisinya beda. Nah, ini bisa tahu ketika kita menggunakan ilmu tafsir. Kalau tidak kita gunakan itu, kita nggak ngerti. Kalau terjemah saja, belum tentu seperti itu maksudnya. Nah, ini pentingnya ilmu tafsir. Ya. Contoh lagi dalam Quran begini. Fawailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Berarti kita nulis Quran dengan tangan tidak boleh. Terjemahnya seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Karena Allah mengancam fawailul narokowel. Ternyata ketika kita dekati dengan pendekatan ilmu tafsir, penjelasan hadis menjelaskan bahwa ayat itu latar belakangnya adalah ada berita tentang kedatangan seorang nabi yang namanya Muhammad di dalam kitabnya ahli kitab. Lah orang ahli kitab itu gak seneng kalau kedatangan seorang nabi bukan dari kalangannya. Maka kata-kata seperti itu dihapus, terus diganti dengan tulisan tangannya. Dia katakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Nah, ternyata setelah kita dekati dengan pendekatan itu, yang dimaksud menulis tadi bukan menulis letteral begini. Ternyata mengganti substansinya, mengganti informasi agama dengan tulisan tangannya. Beda dengan kita menulis, beda. Nah, ini makanya perlu kita
dengan metode-metode ini supaya kita paham. Kemudian ada metode itu metode tematik. Ya, yang terkenal dengan metode maudhu'i itu tema. Kita mentafsir dengan tema apa? Misalnya kita bicara masalah jihad. Kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Kewajibannya, pahalanya, ancamannya ketika meninggalkan dan sebagainya. Kita kumpulkan semua, kita sampaikan. Tapi yang menjadi dasar adalah tetap bil maksur tadi. Nah, ini adalah tematik. Misalnya kita bicara sekarang ini banyak berita-berita kebakaran di Amerika. Ya. Nah, kebakaran di Amerika itu ternyata banyak yang mengomentari bahwa itu akibat dari kecongkaan Presiden Amerika. Kesombongan Presiden Amerika. Karena dia mengancam di Palestina itu akan dibikin neraka. Luar biasa dengan kesombongannya. Sehari setelah ucapan itu, Amerika terbakar sampai sekarang belum selesai. Nah, itu bagaimana? Kita analisa dengan Quran. Kita cari ayat-ayat yang sesuai dengan itu. Itu namanya tafsir tematik. Ternyata sama. Iblis itu panjenengan tahu ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, apa jawabnya? Dia menolak. Dia katakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongannya itu, apa yang terjadi? Iblis dilaknat oleh Allah. Menjadi makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa akibatnya? Omongan. Nah, itu bisa namanya tematik. Kita lihat Korun. Korun itu diberi kekayaan oleh Allah luar biasa. Saking sugihnya itu sampai kunci-kuncinya itu tidak kuat dipikul oleh sejumlah orang. Ya. Nah, para ulama di sana menganjurkan supaya bersyukur kepada Allah. Karenanya memberi kekayaan itu adalah Allah. Dia congkak. Dia merasa tidak ada campur tangannya Allah di situ. Dia meyakini bahwa kekayaan ini hasil kepinterannya. Sombong. Apa yang akhirnya terjadi? Korun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Ini bukan omongan. Kita dengan ibunya anak-anak atau dengan bapaknya anak-anak dulu haram. Barang mengucapkan kata-kata qabil tu nikah halal. Berarti omongan ini berbahaya. Hanya kita harus jaga. Kalau Allah berikan konten ya sudah. Mereka punya rencana, Allah pun juga punya rencana. Sebaik-baik rencananya adalah rencananya Allah. Ini contoh-contoh tafsir tematik. Ada tafsir itu isari. Tafsir isari kayak apa? Tafsir isari itu orang itu tidak semua bisa. Orang-orang tertentu. Nah, itu dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ketika turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku cukupkan, telah aku ridho ya Islam sebagai agama. Dan aku cukupkan nikmatku atas kamu. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Umar bin Khattab feelingnya jos. Kalau agama sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah selesai. Ternyata betul. 2 bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ramalannya Umar bin Khattab pas. Nah, ini tafsir isyari. Tidak semua orang bisa. Ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu mentafsir ayat urut dari Fatihah sampai Nas, berurutan. Tapi yang seperti ini
Dibutuhkan seorang mufasir yang betul-betul pintar. Karena akan berhadapan dengan bermacam-macam ilmu. Kalau dia tidak menguasai, akhirnya tidak bisa. Karena orang mentafsir itu bukan berarti dia pintar tafsir. Membacakan tafsir dengan mentafsir beda. Kalau mentafsir itu namanya mufassir. Kalau membacakan tafsir berarti membaca kitab tafsir. Apa kata dia? Lah orang-orang ahli tafsir ini hampir nggak ada di Indonesia. Yang terkenal itu Quraisy Shihab itu ya. Begitu. Lah ini dibutuhkan ilmu-ilmu yang mumpuni. Nah itu tafsir tadi. Ada tafsir ilmi. Dijelaskan dengan ilmu. Misalnya sebentar lagi tanggal 27 itu kan ada namanya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Dulu ketika Rasulullah itu berisra Mi'raj tidak ada orang percaya. Yang percaya cuma sama satu, Abu Bakar. Maka dia diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq. Karena nggak masuk akal. Karena isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu isra. Mi'rajnya harus menembus 7 langit untuk bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tinggi. Ya. Tidak masuk akal. Lah dulu orang tidak ada yang percaya. Lah kita saja belum tentu bisa ngerti. Lah ini menjelaskan dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan. Bisa dibuktikan itu. Nanti saya akan sampaikan insyaallah. Ya. Karena apa? Logikanya begini. Menembus 1 langit saja itu membutuhkan jutaan tahun. Sinar matahari yang panjenengan terima hari ini itu bukan hari ini keluarnya sinar. Jutaan tahun sebelumnya sudah mengeluarkan sinar baru kita terima. Nah, perjalanan untuk menembus 1 langit saja jutaan tahun dengan kecepatan paling tinggi. Kecepatan paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kemarin saya hitung naik 1 jam kecepatannya itu 1.080.000.000 kilometer per jam. Bayangkan. Itu harus berjuta-juta tahun. Lah padahal Rasulullah menempuh 7 langit. Tidak sampai sehari. Kira-kira 6 sampai 8 jam karena berangkatnya sesudah Isya, pulangnya sebelum subuh. Gawokno makanya Qur'annya subhana. Lah ini kalau tidak kita jelaskan dengan ilmu, orang nggak akan percaya. Kalau kita jelaskan dengan Quran tok, sing percaya wong iman tok. Orang kafir tidak percaya. Karena orang kafir tidak percaya dengan kitab. Dengan kitab Allah tidak percaya. Nah ini dibutuhkan penjelasan dengan ilmu. Nah itu namanya metode bil ilmi. Ada lagi yang namanya metode sufi. Bumi itu kalau dalam Quran itu disebut ardu. Walau orang-orang sufi mengatakan pribadi kita ini juga ardu. Nanti secara mikro, nanti makronya itu bumi yang besar. Kalau mikro ini kita ini bumi kecil. Banyak bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti. Itu tentang sufi. Kemudian terakhir ro'yi. Mentafsirkan dengan ro'yi termasuk terjemahan itu ro'yi. Lah ro'yi ini dibolehkan ketika sistem metode bil maksur tidak ada. Karena setiap ayat tidak mesti ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak mesti ada penjelasan dari Nabi. Tadi Quran bermacam-macam begitu. Nah kalau sudah seperti ini, maka dibolehkan kita pakai akal pikiran kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika Rasulullah itu mengutus Mu'az bin Jabal
untuk menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah bertanya, bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum? Dijawab oleh Mu'az tadi, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Benar berarti. Fa ilam tajid, dan jika tidak kamu jumpai di dalam kitab Allah, dia bilang wa bi sunnati Rasulillah, saya akan berhukum dengan sunnah Rasul. Fa ilam tajid, dan jika di dalam sunnah Rasul juga tidak ada, jawabannya apa? Atajtahidu birra'yi, aku akan berijtihad dengan akal pikiran saya. Itu baru dibolehkan dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, ini berbagai macam metode. Jadi kita juga begitu. Lah kalau kita nanti mencoba membuat tafsir atau mentafsir Quran, kalau kemudian tidak urut, ya sebenarnya tidak masalah. Karena turunnya Quran juga tidak urut. Turunnya Quran dari apa? Iqra kan. Namanya dengan lihat di situ, Fatihah. Tidak ada orang pernah tanya loh itu. Kenapa seperti itu? Nah, itu adalah karena situasional. Quran itu menjawab yang dibutuhkan oleh Quran itu apa yang harus diterapkan. Nah, kalau orang sudah memahami seperti ini, berarti paham kepada Islam. Sehingga memperjuangkan Islam juga sama. Ketika kita salah membawa Quran, maka kegagalan-kegagalan yang terjadi. Kita lihat saja di Indonesia ini. Orang memperjuangkan Islam itu sebelum lahir Indonesia sudah ada. Sampai sekarang tidak pernah berhasil secara politisnya ya. Jadi akhirnya orang Islam di Indonesia itu dalam menjalankan Islam tidak bisa seluruhnya, hanya sebagian. Yang terkait dengan masalah qabilu minan nas itu hampir tidak bisa melaksanakan secara kafah. Yang bisa dilaksanakan cuma apa? Zakat, ada pasnas, begitu. Tapi masalah pidana, misal aturan-aturan dalam negara tidak bisa melaksanakan. Nah, maka siapa mengklaim paling benar agamanya sebenarnya sama saja. Mereka tidak bisa melaksanakan agama itu secara keseluruhan. Sama. Maka saya sudah bilang, siapa yang merasa paling benar Islam? Saya tanya, Islam itu kayak apa? Ya, kita tunjukkan Islam itu bagaimana. Meliputi apa aja ajarannya. Apakah sudah bisa melaksanakannya yang terkait dengan aturan-aturan negara? Alasannya macam-macam, berarti sama dengan yang lain. Yang lain itu ya begitu alasannya. Berarti sama ini podo ae. Podo gak isoni nglakoni Islam kabeh. Derajatnya podo berarti. Teman-teman. Jadi yang bisa dilakukan di Indonesia ini yang paling banter adalah ubudiyahnya. Tapi muamalahnya ada batasan-batasan.